Ada Kak Petrus, dipersilahkan. Shalom, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bertemu kembali dengan adik-adik di FKG. Terima kasih untuk kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa Engkau urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah firman materi ini yang kami pelajari menolong kami semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mencintai apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kesibukan kami sebagai mahasiswa, Engkau berkati waktu ini, Engkau berkati signal kami, berkati perangkat yang kami gunakan supaya dapat menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami, hati pikiran kami dicengkram oleh Roh Kudus sehingga benar-benar kami tertuju kepada Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk waktu ini. Teman-teman boleh kasih buka share screen-nya saya. Share screen-nya, security-nya boleh. Oke, sudah host ya. Sabar ya. Shalom teman-teman, apa kabar? Shalom Kak, puji Tuhan baik. Shalom Kak, puji Tuhan baik. Ya, sebenarnya saya agak sedikit tawar-menawar dengan Tuhan waktu teman-teman hubungi, karena kami memang lagi fokus ada namanya di MPD, penggalangan akses pendanaan ya, bulan ini. Cuma rasanya hati tidak bisa menolak karena ya apa ya, mungkin sudah terbiasa ya, karena memang masih bisa diatur sedikit ya, sehingga ya saya akhirnya iakan. Dan memang saya bergumul untuk mempersiapkan materi ini ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Iya Kak, sudah Iya, Kak, terlihat. Sudah terlihat Kak. Oke, terima kasih. Saya berharap teman-teman walaupun fotonya tidak kelihatan ya, walaupun teman-teman videonya tidak kelihatan, tapi saya berharap saudara benar-benar mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Ya, karena ini masalah sangat penting ya, bagian yang sangat penting untuk kita sebagai orang percaya. Seperti MC tadi bilang, mari kita nonaktifkan semuanya. Sebenarnya teman-teman bagus sekali kalau saya di apa namanya, security-nya saja dibuka ya, karena sepertinya banyak teman-teman yang masuk. Sorry, saya stop dulu ya. Saya buka security-nya saja. Oh ya sudah. Jangan menjadikan saya co-host. Siapa yang host ya? Tidak usah saya jadi co-host supaya tidak keluar-keluar masuk. Yang keluar masuk itu tidak mengganggu. Ya boleh ya. Halo, halo host. Kedengaran suara saya? Iya Kak. Ya, Oke. sudah Kak. Sudah ya. Ya supaya Ya. tidak terganggu dengan teman-teman yang masuk. Yang penting bisa share screen. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya akan bahas tema yang menurut saya sangat penting ya untuk kita sebagai anak Tuhan, melayani. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Bahkan ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan sampaikan ya, kalau saudara perhatikan ini ya. Saya coba ambil ini supaya kita dari gambar ini kita terinspirasi bahwa melayani itu tidak gampang sebenarnya ya. Melayani itu memikul salib. Melayani itu butuh pengorbanan, bahkan melayani itu harus menjadi gaya hidup. Ya, saya ulang ya, melayani itu harus menjadi gaya hidup kalau saudara menjadi orang Kristen, bukan lagi sesuatu yang ditambahkan di jadwal saudara. Kenapa? Karena sebenarnya saudara dan saya di dalam dunia ini, kalau pernah saudara belajar tentang bukunya Rick Warren bilang begini, kita di dunia ini hanya sebenarnya numpang lewat untuk mempersiapkan kekekalan. Ya, kita sebenarnya dalam dunia ini menumpang lewat untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, yaitu di surga. Nah, kalau orang tidak mempersiapkan diri dengan baik, bagaimana dia hidup di surga ya? Nah, mari kita lihat, saya akan bacakan Lukas 17 ayat 1 sampai 10 ya. Sorry, ayat 1 sampai 10, ayat 7 sampai 10 ini angka 7 sama dengan 1 ya.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kata hamba di sini pelayan. Kata pelayan ini sama kalau kita lihat terjemahnya melayani, ya. Hamba melayani pelayan, ya seperti itu. Nah, itu sebabnya saya coba lihat dari sini supaya kita sedikit terbayang. Nah, yang berikut saya dengar MC tadi ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Ini juga ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu seperti apa? Ya. Kalau saya mau berdiskusi sama teman-teman, menurut saudara pekerjaan yang baik itu apa sebenarnya? Boleh ya sedikit ya. Teman-teman, halo, boleh dibuka videonya? Menurut saudara, pekerjaan yang baik itu apa? Ya. Pekerjaan yang sesuai firman Tuhan, Kak. Wah, berani sekali Rahel ya. Pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan itu sudah tak kunci. Contohnya apa gitu ya? Contohnya apa yang menurut saudara? Pekerjaan yang baik seperti apa yang maksudnya itu? Menurut saudara, apa yang paling terbaik yang saudara bisa kerjakan? Memuliakan nama Tuhan. Oke, memuliakan nama Tuhan. Ya, luar biasa. Kalau ditanya, apa tujuan hidup saudara? Pasti semua mengatakan apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang begitu ya. Nah, apa contoh yang menurut saudara, yang saudara kerjakan, yang baik menurut saudara? Apa contoh yang PMK lakukan yang terbaik menurut saudara, yang sudah lakukan, bukan yang belum dilakukan? Apa contoh yang terbaik? Halo, teman-teman. Suara saya kedengaran jelas, kecil atau besar? Terdengar, Kak. Tapi besar ya, besar ya? Iya. Jangan malu-malu lah teman. Apa? Apa pekerjaan terbaik yang, tidak usah PMK, saudara secara pribadi? Apa pekerjaan terbaik yang saudara lakukan bagi orang lain? Yang pernah saudara lakukan? Menurut saudara apa? Kalau menurut saya itu melayani. Melayani. Oke. Melayani. Ade, melayani itu masih banyak. Melayani seperti apa maksudnya? Melayani itu seperti mengasihi. Mengasihi. Oke. Mengasihi. Ada yang lain? Menghormati. Oke. Saya perdalam lagi. Apakah menurut teman-teman, saudara sebagai orang Kristen dengan teman-teman yang lain, apakah mereka juga melakukan hal yang sama? Agama lain, suku lain, apakah mereka juga melakukan hal yang sama? Seperti misalnya Tius bilang tadi? Kalau menurut saya, kalau berbicara tentang keyakinan kepada Tuhan pasti sama. Kalau berbicara tentang kebudayaan setiap suku dan bangsa pasti itu sudah berbeda. Oke ya, paling tidak saya sampai bikin saudara supaya kita ini, mari kita lihat ya, apa pekerjaan yang terbaik. Nah, sudah jelas di sini ya, sudah masuk share screen saya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Perhatikan kata diciptakan dalam Kristus. Jadi saudara sebelum dilahirkan, Tuhan sudah rancang saudara diciptakan dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Itu berarti sebelum saudara dilahirkan, Tuhan sudah menata dengan siapa akan ketemu bapak dan mamamu, ibu dan ayahmu, dengan siapa akan ketemu dan saudara akan dilahirkan dengan DNA yang khusus, yang spesial, yang tidak ada duanya. Diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Pekerjaan baik itu banyak. Tetapi kalau saudara pelajari bagian ini dan khusus di bagian ini, pekerjaan yang baik itu adalah melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya saudara hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Dia mau supaya saudara hidup dalam Kristus. Dia mau supaya saudara melayani Dia. Dia mau supaya saudara memberi yang terbaik di dalam sepanjang hidup saudara. Kenapa? Karena Anda diciptakan unik, tidak ada duanya, tidak ada yang bisa menggantikan peran saudara, dan setelah, bahkan sesudah Anda tidak bisa digantikan. Wah Kak, bisa dong, ketua PMK itu digantikan. Benar, ketua PMK itu digantikan. Saya tidak tahu apakah setiap tahun atau per 2 tahun. Tapi peran Anda, cara Anda mengelola, cara Anda memimpin tidak pernah sama dengan PMK yang lain. Ketua PMK yang sesudah, bahkan sebelumnya. Cara Anda melayani, cara Anda memimpin waktu saudara menjadi song leader tidak sama dengan orang lain. Aturannya sama, alurnya sama, tapi sangat berbeda. Spesifik. Ya. Nah, Anda ada di bumi untuk memberikan kontribusi. Anda tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya makan, bernafas, dan memperluas wilayah. Tuhan mendesain Anda untuk membuat perubahan atas kehidupan Anda. Tuhan mendesain kita untuk melakukan perubahan atas kehidupan kita. Sejak kita dari kecil, lama-lama besar, mulai berjalan, mulai berdiri, mulai berjalan. Setelah berjalan, mulai berpikir, mulai berhikmat, mulai yang tidak tahu menjadi tahu. Lama-lama yang tidak terampil menjadi terampil. Yang dulu tidak bisa jadi MC atau song leader, sudah bisa menjadi song leader. Yang dulu pemalu, yang tidak bisa memimpin di depan orang, bisa memimpin. Yang dulu tidak tahu apa-apa, menjadi tahu apa-apa. Tuhan mendesain Anda untuk membuat perubahan atas kehidupan Anda. Orang lain tidak bisa mengubah siapa saudara. Orang lain tidak bisa mengubah hidup saudara, tetapi Anda lah. Kalau Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saudara bekerja sama dengan Tuhan, Anda akan berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan orang lain katakan. Itu sebabnya mengapa begitu banyak orang kecewa, mengapa begitu banyak orang tidak menerima keadaannya, bahkan tidak menikmati, bahkan tidak bahagia dalam hidup ini, bahkan melayani juga, tapi suka bersungut-sungut, karena dia hidup sesuai dengan apa yang orang mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, saudara harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Anda dibentuk untuk melayani Tuhan. Saya akan menyampaikan 4 step ini. Anda diciptakan untuk melayani Tuhan, diselamatkan untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk melayani Tuhan, dan diperintahkan untuk melayani. Dari semua ini, saya mau mengatakan bahwa sebenarnya saudara dan saya dipanggil ada di dunia ini untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara setuju dengan saya? Amin. Anda diciptakan, Anda diselamatkan, Anda dipanggil ketika saudara diselamatkan, bahkan Anda diperintahkan untuk satu kata, melayani. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak bisa melayani. Mari kita lihat yang pertama, diciptakan untuk melayani. Saudara perhatikan Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan sana, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara bayangkan. Jadi Allah membentuk saudara dalam rahim ibu saudara, dirancang khusus. Siapa? Gebi, dirancang khusus. Rahel, Matius, dirancang khusus untuk menjadi nabi bagi bangsa ini. Untuk menjadi orang yang spesial di dalam dunia ini, datang menghadirkan hidup saudara dalam dunia ini, supaya saudara menjadi berkat, menjadi surat Kristus, atau menjadi duta Kristus di dalam dunia ini. Anda tidak hanya diciptakan untuk saudara sekolah, untuk saudara kuliah, untuk saudara jadi dokter. Setelah saudara jadi dokter, lama-lama setelah itu saudara meninggal. Semua yang saudara pelajari, bahkan saudara kerja nanti, bahkan semua yang saudara dapatkan, Allah ingin supaya Anda melakukannya untuk melayani Tuhan. Karena dengar baik, saya mengulangi perkataan saya di awal. Saudara dan saya dalam dunia ini hanya numpang lewat untuk belajar bagaimana melayani Tuhan. Karena di surga nanti, saudara dan saya tidak ada lagi yang dibuat selain memuji, melayani Tuhan.
Ya, Anda diciptakan untuk menjadi duta Kristus. Anda diciptakan untuk mewakili Allah dalam dunia ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana saya mewakili Allah kalau engkau tidak dipulihkan? Bagaimana saya mewakili Allah kalau hidup saya jatuh bangun dalam dosa? Itu sebabnya kita perlu kembali kepada Tuhan, benar-benar bertobat, benar-benar mengenal Tuhan, meninggalkan dosa lama kita, supaya kita hadir menjadi nabi kecil di bangsa ini, tidak hanya menjadi pewaris kerajaan Allah, tetapi menjadi penyalur, membawa kabar baik, membawa damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda dibentuk untuk melayani Tuhan, diselamatkan untuk melayani. Anda tidak diciptakan, yang penting sudah diciptakan, supaya jadi ambasadornya Allah, tetapi Anda diselamatkan untuk melayani Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ketika saudara mengenal Yesus secara pribadi, ketika saudara sudah diselamatkan, saudara sadar bahwa saya telah dibeli dan harganya telah lunas, tidak ada lagi utang. Itu sebabnya ketika kita sudah menerima Yesus secara pribadi, kita telah dibayar lunas. Kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dibayar lunas supaya kita sadar bahwa kita telah berutang kepada yang menyelamatkan kita. Kita hidup bukan untuk diri kita saja, kita hidup bukan untuk egoistis kita, tetapi bagaimana kita menjadi kristosentris. Hidup kita berpusat kepada Kristus, bukan egosentris. Ada banyak orang mengatakan saya anak Tuhan, tapi sangat pelit. Ada banyak anak Tuhan mengatakan saya anak Tuhan, sudah terima Yesus, sudah bertobat, memang sudah terima Yesus. Tapi pelit banget, tidak bisa bantu temannya. Waktu ada tugas, mau dapat nilai A sendiri. Jangan karena saudara buru ranking, saudara mau temanmu bertanya saja, sudah tidak bantu. Ya, disinilah kita belajar bahwa kita diselamatkan untuk benar-benar sadar bahwa kita harus melayani. Karena harganya terlalu lunas dibayar. Anda tidak diselamatkan karena melayani. Perhatikan kata-kata ini. Anda tidak diselamatkan karena melayani, tetapi Anda diselamatkan untuk melayani. Ya. Anda diselamatkan untuk melayani, tetapi Anda tidak diselamatkan karena melayani. Jadi saudara aktif di PMK, saudara melayani di mana-mana, bahkan menghabiskan waktu ikut ini, ikut itu, doa, pengurus, evaluasi, buat program kerja, sampai begadang. Bukan supaya saudara diselamatkan, tetapi saudara sudah diselamatkan, supaya melayani Tuhan. Jadi kalau saya full time, kalau saya melayani, ya, kalau KP itu bilangnya, kalau saya full time melayani Tuhan, bukan supaya suatu saat saya diselamatkan, tapi karena saya sudah diselamatkan, saya telah dibayar lunas, maka saya harus melayani. Itu sebabnya ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan adalah dia pasti melayani. Kak, gimana kalau ada orang mengatakan saya sudah anak Tuhan, tapi tidak pernah melayani? Saya meragukan apakah dia benar-benar sudah diselamatkan. Kita tidak melayani Tuhan karena rasa bersalah atau kewajiban, tetapi karena sukacita, rasa syukur yang dalam untuk apa yang ia telah lakukan. Jadi kita melayani karena rasa syukur kepada Tuhan. Kita melayani karena apa? Karena sukacita, bukan rasa bersalah. Ada banyak orang aktif bahkan terlibat dalam satu organisasi karena dia merasa bersalah. Jangan-jangan nanti Tuhan panggil saya, nanti masuk neraka. Itu salah. Itu prinsip yang salah. Prinsip yang benar adalah you diselamatkan dulu, you bertobat sungguh-sungguh. Engkau sudah terima Yesus. Bahkan kalau saya di dalam peran saya, you harus dimuridkan supaya engkau benar-benar memiliki karakter Kristus. Supaya engkau juga membawa perubahan bagi orang lain. Sehingga ketika kita melayani, kita tidak ada sungguh-sungguh. Cek saja teman-teman. Kalau saudara di PMK, saudara pengurus, kalau banyak tugas yang menumpuk yang saudara kerjakan, pertanyaan saya, saudara sedang melakukannya dengan sukacita atau bersungguh-sungguh. Cuma saya, kalau bukan saya, sedikit saya. Saudara melakukan sukacita atau tidak? Kalau saudara tidak melakukan dengan sukacita, berarti saudara sedang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara tidak sedang melayani Tuhan. Bedakan melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, perhatikan baik-baik, orang yang melayani Tuhan tidak peduli apapun, menghabiskan waktu, mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan segala sesuatunya karena dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang melakukan pekerjaan Tuhan saja, dia akan capek, dia akan mengeluh, aduh capek, saya tidak punya waktu. Dan saya mau bilang, jangan saudara bilang karena saya di kedokteran saya sibuk, saya mau bilang sama saudara. Kalau engkau terlalu sibuk dalam kuliahmu lalu kau lupakan Tuhan,
engkau salah mengerti hidup ini. Engkau salah mengerti kekristenan. Kekristenan melayani. Pelayanan tidak bisa disepelekan, atau pelayanan tidak bisa karena ada waktu luang sehingga saya melayani. Jadi kalau ada orang melayani karena menambahkan di jadwalnya, itu keliru. Melayani adalah bagian dari hidup kita, dan itulah kita. Jangan karena saudara sibuk bilang, aduh saya sibuk, saya tidak punya waktu. Saya pernah kuliah, saya ada di teknik sipil, ya mirip-mirip dengan kedokteran, begitu padatnya. Saya harus bayar harga sampai kadang jam 10 malam, jam 9 malam. Tapi setelah saya pulang dari pelayanan, saya harus begadang kerja tugas. Karena melayani Tuhan. Tapi tidak mengeluh. Ada sukacita yang luar biasa. Itulah pelayanan. Pernahkah Anda berpikir, mengapa Tuhan tidak langsung membawa kita ke surga saat kita menerima anugerah atau saudara diselamatkan? Jika Anda adalah seorang Kristen, Anda adalah seorang pelayan. Coba bayangkan, pernahkah saudara berpikir waktu saya sudah terima Yesus, kan kalau terima Yesus, Alkitab berkata, terima Yesus, percaya sama Yesus, pasti masuk surga. Pernahkah saudara berpikir, kenapa Tuhan tidak langsung panggil saya saat itu? Kenapa Tuhan biarkan saya masih ada? Kenapa saya masih kuliah? Kenapa saya sibuk mengerjakan ini dan itu? Dia mau supaya saudara dalam kuliahmu beri yang terbaik bagi Tuhan. Melayani sambil kau kuliah. Kadang-kadang kita terlalu fokus, saya mau jadi dokter, saya mau ini dan itu, semuanya kita pasang di dinding kamar kita. Kita plot, ini Tuhan yang saya mau. Itu kekeliruan yang sangat besar. Anda menggunakan Tuhan sebagai alat. Anda salah mengerti. Harusnya Anda berkata sama Tuhan, Tuhan ini hidup saya, lakukan apa yang Tuhan mau. Ketika saudara mengatakan, Tuhan ini hidup saya, lakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan memberikan ide yang terbaik. Bagaimana saudara belajar, bagaimana saudara melayani. Karena sebenarnya kuliah juga itu melayani. Tapi dengar baik, kalau engkau melakukan kuliah, engkau tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, itu bukan juga pelayanan. Engkau harus melakukan yang terbaik. Bahwa benar-benar engkau mengasihi Tuhan. Saya kuliah karena saya mengasihi Tuhan. Punya tujuan yang jelas untuk memuliakan Tuhan. Nah, ketika saudara masuk di PMK, karena saya akan membahas lebih banyak di situ. Ketika saudara masuk di PMK, kalau saudara benar-benar memberi yang terbaik sama Tuhan, saya percaya Tuhan bela. Saya tidak tahu kalau ada di PMK yang kuliah sampai bertahun-tahun, sampai mau di DO karena melayani Tuhan. Saya tidak pernah tahu di PMK. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau you sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti Tuhan bela saudara. Benarkah? Benar. Itu janji Tuhan. Saya punya murid-murid teknik sipil saja mau selesai 3,5 tahun, saudara. Anda bisa bayangkan, 3,5 tahun teknik sipil. Kenapa bisa begitu? Karena dia benar-benar mengatur. Semenjak kita bertobat, kita melayani Tuhan, kita mengatur waktu kita dengan baik, maka tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak melayani. Kalau ada alasan-alasan, dia belum mengerti kekristenan. Maaf, saya mau tegas bilang sama saudara. Kalau engkau terlalu banyak alasan saya tidak punya waktu melayani, engkau bukan orang Kristen yang sejati. Engkau mungkin baru kenal Tuhan, baru tahu Tuhan sedikit. Karena dengar baik, hidup di dunia ini hanya sebentar. Saudara ada dalam dunia ini karena punya tugas. Kak, saya punya talenta ini, silakan kerjakan talenta saudara, silakan kerjakan karunia saudara yang Tuhan kasih sama saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa, ya dipanggil ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Ajaib. Kamulah bangsa. Jadi ketika kita sudah terima Yesus secara pribadi, kita adalah bangsa pilihan. Kita dipilih keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang kasih Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Perbuatan-perbuatan besar, menceritakan. Nah, bagaimana saudara mau menceritakan kalau sudah tidak terlibat dalam pelayanan? Kenapa begitu banyak gereja akhirnya saat ini? Ada banyak orang menjadi penonton, bukan pelayan. Padahal kita dipanggil semua untuk menjalankan peran kita. Kak, tapi saya tidak punya karunia jadi MC. Kak, tapi saya tidak punya karunia bawa firman Tuhan. Tapi kak, saya tidak bisa mimpin doa. Boleh aja engkau bilang begitu, tapi Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup saudara supaya saudara kerjakan. Mungkin itu saudara sebagai pemerhati. Mungkin itu sebagai sekretaris. Mungkin saudara sebagai apa? Di PMK. Mungkin dokumentasi. Apakah itu pelayanan? Itu pelayanan. Semua yang saudara kerjakan. Apalagi ketika masuk dalam satu komunitas rohani, pelayanan, itu pelayanan.
saudara tempel-tempel nota, atau saudara lagi rekap apa yang saudara kerjakan, atau teman-teman lihat dari angkatan ke angkatan apakah dia aktif, itu pelayanan. Jangan saudara pandang enteng, jangan saudara berpikir nanti pelayanan saudara atau khotbah. Benar, ada yang dikasih karunia khotbah, tetapi ada yang dikasih karunia untuk mengatur semuanya. Karena itu peran kala itu. Kita dipanggil untuk apa? Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Saudara bisa bayangkan, kalau kita belajar 1 Korintus 12 ini, semua kita ini anggota. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ya, ada yang jadi kepala, ada yang jadi mulut, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki. Coba Anda bayangkan, kalau di PMK itu kaki tidak mau bekerja, dia tidak mau jalan. Kira-kira jadi apa kita? Pincang. Anda bayangkan kalau ada yang dipakai, dikasih karunia untuk berbicara, memimpin, tapi dia tidak jadi memimpin. Dia tutup mulut saja, dia diam-diam. Maka PMK pincang. Itu sama di gereja. Di gereja ada yang punya karunia untuk mengatur persembahan, ada yang jadi bendahara, ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjemput tamu, ada yang pemerhati, ada yang berkunjung. Semua itu Tuhan mau kita jalankan. Kita sebagai anggota tubuh Kristus. Pelayanan Anda sangat diperlukan dalam tubuh Kristus. Kita semua punya peran. Dan setiap peran itu penting. Tidak ada peran yang kecil, teman. Untuk Tuhan, semuanya penting. Amin? Amin? Semua penting, amin? Amin. Amin. Apakah saudara masih bersama dengan saya? Semua penting. Kak, penting juga hanya mencatat-catat, Kak. Hanya saya memperhatikan. Iya. Saudara bisa bayangkan, salah satu hal yang paling penting, saya tidak tahu apakah di PMK ada, kalau tidak ada penting. Salah satu hal yang paling penting adalah, ya kayaknya ada ya, pemerhati. Seksi pemerhati. Kalau PMK, kalau ada anggotanya sudah 2 minggu tidak ikut persekutuan, oh dia ingin dia tanya, halo, bagaimana kabar? Itu sangat penting. Kita tidak hanya fokus merekrut, ada anggota PMK. Karena kalau kita tidak aktif dia, ini tidak terlibat. Pernahkah kita berpikir bagaimana kalau ada anggota, ada orang yang punya talenta memperhatikan, ya mungkin dia tanya, halo apa kabar, apa yang membuat kamu tidak ikut? Itu penting ya. Tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Jangan saudara berpikir, tapi Kak dia jadi MC terus, saya tidak pernah jadi MC. Mungkin saudara tidak punya talenta di situ. Mungkin saudara tidak punya karunia menjadi MC. Jangan juga karena saudara selalu tampil, saudara merasa, wah ini yang terbaik, ini pelayanan yang terbaik. Semua sama di hadapan Tuhan. Yang berikut, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita diperintahkan untuk melayani. Kalau Yesus saja datang untuk melayani, bagaimana dengan kita? Kebanyakan manusiawinya kita adalah kadang-kadang kita mau dilayani. Benar? Kita duduk santai, kita lipat-lipat tangan, jadi penonton. Saya mau nanya sama saudara, kalau saudara lihat penonton sepak bola, mana lebih pintar? Orang yang main bola atau penonton? Ada laki-laki di sini? Banyak laki-lakinya kan? Penonton. Nah, siapa yang bilang tadi itu? Rio. Benar Rio? Mana kamu Rio? Benar ya? Rio? Iya, penonton, Kak. Kenapa dia lebih pintar? Karena mereka main mulut, Kak. Ya benar ya. Nah, saudara tahu, kebanyakan di dalam hidup kita itu kita menjadi suka mengkritisi, hanya melihat kekurangan orang lain karena kita hanya nonton. Coba kalau saudara jadi pemain. Wah. Saudara bayangkan, saya mau kasih contoh dalam pelayanan ini, seperti pemain sepak bola. Saya hobi nonton sepak bola, karena saya suka bola dulu. Hampir saya jadi pemain bola. Tapi karena Indonesia tidak bagus-bagus menjadi bola di dunia, sehingga saya tidak jadi pemain bola. Cita-cita saya dulu pemain sepak bola. Akhirnya sampai sekarang tuh saya senang kalau ada waktu kosong saya nonton bola. Itu refreshing saya. Ada klub-klub yang saya suka. Misalnya dulu Madrid, ya sekarang saya favorit juga sama Juventus. Saya suka nonton. Saudara bisa bayangkan, di dalam sepak bola itu ada 11 pemain. Ada kiper, ada bek, ada gelandang, dan ada penyerang. Coba bayangkan kalau kipernya bagus, backnya bagus, gelandangnya bagus, tapi strikernya tidak ada. Strikernya dikasih bola, dia tendang keluar. Apa yang terjadi? Menang tidak? Tidak pernah menang. Dia tidak menjalankan perannya. Itu sama dengan di PMK, sama dengan saudara di gereja. Jadi Tuhan hadirkan kita itu berbeda. Sangat berbeda, spesifik.
dan unik. Sama-sama divisi, tapi kalau saudara jalankan, saya percaya itu sangat-sangat berbeda dengan orang lain. Dan Tuhan mau kita kerjakan yang terbaik. Tuhan mau kita kerjakan yang terbaik. Itu sebabnya, teman-teman, sangat penting untuk benar-benar kita menjalankan peran kita. Ya. Nah, karena Yesus datang untuk melayani, harusnya kita, kalau kita mengatakan saya pengikut Yesus, kita harus mengikuti. Setuju? Amin? Kalau saudara mengatakan saya pengikut Kristus, seharusnya melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita. Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, ini jelas ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapakku, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini perintah Tuhan. Jadi melayani itu adalah perintah. Jadikan semua bangsa murid. Salah satu hal yang menurut saya yang juga dikerjakan PMK itu bagus adalah memuridkan apa nama itu, kelompok kecil ya, apa? Ada kelompok KHB apa ya, saya lupa. Nah, kelompok hidup baru itu bagus, kembangkan. Bagaimana memuridkan, bagaimana supaya kita berkembang, menjalankan, bahkan kita tahu apa karunia kita, masuk di dalam dunia pemuridan, masuk di PMK, aktif di PMK, dan coba masuk dalam pemuridan. Lalu saudara tahu apa sih karunia yang Tuhan kasih sama saya. Lalu lakukan ini. Sebelum Yesus naik ke surga, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Layanilah, muridkanlah. Itu berarti apa? Melayani itu adalah perintah Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, saudara coba lihat di Yohanes bilang, dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Berarti kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, itu juga dosa. Jangan saudara berpikir dosa hanya mencuri, waktu bunuh diri dosa, waktu menghina orang dosa. Tapi you tidak melakukan perintah Tuhan, dosa juga. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada alasan, bahkan tidak ada tantangan hambatan melayani Tuhan. Kalau ada yang bilang, Kak, saya terlalu sibuk. Sebenarnya masalahnya saudara bukan terlalu sibuk. Karena saudara tidak mengatur waktu dengan baik. Saya ulang, yang membuat kita kadang-kala terjadi hambatan, kita tidak mengalami sukacita dalam pelayanan kita karena terlalu padat kelihatan, itu karena saudara tidak mengatur waktu. Saya percaya kalau saudara atur waktu dengan baik, Anda tidak akan ada halangan, tidak ada hambatan untuk melayani Tuhan. Loh, kok kenapa bisa begitu, Kak? Saya sudah ini, Kak, tapi saya tidak bisa. Saya mau bilang sama saudara, saudara belum atur waktu dengan baik. Saudara coba praktekkan, 1 bulan kemudian saudara atur waktu, jam berapa saya belajar, jam berapa saya melayani, jam berapa saya memuridkan. Kan kita sudah terjadwal dari kampus, jadi tinggal diri kita yang menyesuaikan. Berapa banyak waktu saudara gunakan untuk santai? Berapa banyak saudara gunakan untuk menonton? Berapa banyak waktu saudara gunakan untuk diskusi dengan temanmu, atau lihat chattingan orang, atau lihat status teman saudara? Coba aturlah hidup saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, saya tidak mau bilang hambatan-hambatan menurut saya, karena Alkitab berkata kita diciptakan untuk melayani, maka saya tidak mau bilang, tidak. Kita bisa saja tidak melayani karena ini, karena itu. Semua orang harus melayani. Jadi tidak ada alasan, saya punya kesibukan banyak, Kak. Terlalu banyak kuliah saya. Kalau saudara mengatakan terlalu banyak kuliah saya mau katakan saudara belum atur waktu. Silakan atur waktu saudara. Itu masalahnya saja. Masalahnya kita tidak pintar mengatur waktu. Kenapa orang lain bisa? Saya ingat sekali dulu ada dokter namanya Dr. Delis, mungkin saudara tahu ya, itu dari UNAS. Itu dimuridkan di LPMI, dia punya PA itu saudara, itu dari Senin sampai Jumat. Anda bisa bayangkan, pemuridannya kelompoknya itu Senin sampai Jumat. Itu berapa hari itu? 5 hari saudara. Berarti dia punya kelompok 5. Dia lulusan terbaik. Kalau tidak salah saat itu, dia sangat pintar anak ini, dan sekarang sudah jadi bupati di Morowali Utara. Dan dia punya kesaksian luar biasa anak ini. Loh, kenapa dia bisa? Masa yang lain tidak bisa? Sebenarnya ngatur waktu. Nah, saya berharap di PMK ini belajar juga untuk mengatur waktu. Kalau tidak ada materi saudara tentang membagi waktu, nanti suatu saat kasih kesempatan saya jelaskan. Supaya saudara bisa mengatur diri saudara, mana yang prioritas, mana yang bisa didelegasikan, mana yang random, mana yang tidak perlu kita kerjakan. Kadang-kadang kita mau kerjakan semua. Ada tipe yang mau kerja dari A sampai Z. Bahkan di PMK dia mau kerja semuanya salah. Anda tidak diciptakan untuk mengerjakan segala sesuatu. Anda diciptakan untuk tidak mengerjakan supaya semua saudara dikerjakan. Bahkan ada orang melakukan untuk supaya dilihat orang. Itu salah. Itu bukan pelayanan. Itu cari nama. Kalau saudara benar-benar anak Tuhan,
Saudara tahu, ini save saya. Ya sebenarnya saya mau bahas ini terlalu panjang. Karena masih ada ya, makanya saya singkat saja. Save kita, karunia kita di sini, kekhususan kita di sini, itulah bagian kita. Tidak usah kita kerjakan semua. Ya, misalnya, saudara memang pintar main musik, ya sudah, fokus musik. Jangan saudara sudah musik tidak tahu sebenarnya jadi MC, paksakan mau jadi MC. Atau maaf ya teman-teman, kalau saudara jadi pengurus PMK, jangan semua orang dikasih MC. Apa yang saudara maksud MC ya? MC atau song leader? Kalau teman-teman di PMK bilang apa? MC ya. Kalau kayak Greti tadi, MC itu ya atau apa? MC, Kak. MC, oke. Jangan kita paksakan orang semua jadi MC, tidak bisa. Itu bukan semua orang diciptakan untuk jadi MC. Ada orang seperti Getty bisa, tapi coba saudara paksakan ke orang lain. Nanti saudara paksa dia jadi MC tidak maksimal, saudara kasih masukan. Saudara kasih masukan, lama-lama dia mundur. Dede, saya sudah berusaha. Memang dia sudah berusaha, dia sudah kerja keras, tapi memang begitulah kemampuannya. Sehingga kita mulai berpikir, kenapa dia tidak maksimal? Salah kalau kita begitu. Kita harus menempatkan orang pada porsinya, pada karunianya, atau pada talentanya. Kalau kita tidak menempatkan orang, lalu kita suruh orang, mereka tidak maksimal, itu kesalahan kita, bukan kesalahan dia. Anda tidak pernah diciptakan untuk menjadi semua orang. Anda diciptakan unik, berbeda dengan orang lain. Sama dengan saya. Kalau Kapektus mau digaji 30 juta saja, 30 juta pun, dan duduk di kantor untuk mengerjakan administrasi, saya tidak akan pernah mau. Itu bukan save saya. Tapi kalau saudara suruh saya ngomong mau 2 jam saja, 3 jam untuk memberi motivasi sama orang, itu bagian saya. Karena itu, kalau saya sudah dipanggil, apalagi kadang-kadang teman-teman, kalau saya kosong, disuruh mau sampaikan firman Tuhan, saya mau. Karena itu, saya mau memotivasi orang. Itu bagian saya. Tapi kalau saudara mau urus administrasi atau ini, Kak, tolong ini, maaf. Itu bukan saya. Di kantor ada teman-teman, tolong Pak Petrus ini, saya bilang, maaf, ini bukan bagian saya. Kasih teman ini. Di dalam pelayanan saya ada anak mahasiswa yang hebat sekali mendesain. Kita kasih. Tidak semua kita kasih. Cuma dia memang punya potensi situ. Kita kasihlah dia. Kita tidak kasih tanggung jawab yang lain. Supaya dia memaksimalkan. Dia pertajam dia punya talenta. Amin. Bagi orang Kristen, melayani bukanlah merupakan pilihan. Sesuatu yang ditambahkan pada jadwal jika ada waktu luang. Itu adalah jantung dari kehidupan Kristen. Jadi melayani itu jantung dari kehidupan Kristen. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberi. Kedua kata tersebut harus mendefinisikan kehidupan Anda di bumi. Anda harus melayani dan memberi. Memberi waktu saudara, mengatur waktu saudara, dan melayani. Itu bukan tambahan di dalam kuliah saudara. Karena saya anak kuliah, maka saya tidak punya waktu melayani. Itu salah. Anda justru kuliah supaya saudara mengatur waktu. Bagaimana saudara mengatur waktu untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya jangan bilang gini, Kak, tapi saya ini diutus orang tua saya kuliah. Benar, you diutus orang tua kuliah. Tidak boleh juga dong kau korbankan kuliahmu. Tapi dengar baik, engkau harus mengatur waktu untuk memberi yang terbaik melayani Tuhan. Pelayanan adalah jalan menuju arti penting. Melalui pelayanan kita menemukan arti kehidupan kita. Ya, melalui pelayanan kita menemukan arti kehidupan kita. Mengapa begitu banyak orang Kristen tidak bahagia? Mengapa begitu banyak orang masuk di gereja menjadi penonton akhirnya pulang ya selesai? Karena dia bukan pelaku. Anda melayani, Anda menjalankan terang, engkau akan benar-benar mengerti inilah hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Karena apa yang saudara lakukan di dunia ini, kalau saudara melayani, itulah yang akan terjadi di surga nanti. Saudara bayangkan kalau saudara tidak pernah tahu menyanyi. Kak, saya punya suara fals, boleh aja suara fals, tapi kau harus belajar menyanyi dong. Memuji Tuhan. Ya, paling tidak angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu bisa. Ya. Bagaimana kita mengatur diri kita. Yang berikut Roma 12 ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi jangan saudara berdiam diri. Kalau ada teman-teman di PMK berdiam diri, saya mau bilang sama saudara, nanti kalau kau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan nanya, you selama kau ada di PMK, apa yang telah kau kerjakan untuk Tuhan yang mati di kayu salib? Semua kita dalam dunia ini, suatu saat kembali kepada Tuhan dan berdiri di pengadilan Allah, apa yang telah kau lakukan selama kau ada di kampus Unhas untuk kematian Yesus di kayu salib. Kadang-kadang kita, masih muda lah saya, Kak, nanti kalau Tuhan sudah bilang saya sibuk, nanti kalau kerja, nanti Kak, kalau kerja baru saya melayani Tuhan, ternyata kerja lebih sibuk. Kenapa? Karena tidak bisa atur waktu. Yang penting bukanlah berapa panjang usia Anda, melainkan apa yang Anda berikan. Bukan berapa lama Anda hidup, melainkan bagaimana Anda hidup, itu jauh lebih penting.
Kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak pernah tahu berapa umur saudara. Tapi yang paling penting adalah apa yang Anda beri selama saudara dalam hidup ini. Itu sebabnya hidup kita harus benar-benar memberi dampak bagi hidup ini. Sering saya katakan, bukan berapa lama saudara hidup, tapi apa yang saudara beri. Dampak apa yang saudara beri kepada orang di sekitar saudara. Ketika saudara di kampus, ketika saudara di PMK, ketika saudara di lingkungan saudara, apa yang saudara bisa beri? Itu jauh lebih penting. Ia akan memakai Anda jika Anda berhenti membuat alasan. Itu sebabnya, maaf teman-teman, kalau you anak Tuhan, you tidak boleh buat alasan. Amin. Melayani bukan untuk menambahkan dijatuh saudara. Melayani itulah ciri khas, itu jantung orang Kristen. Kalau engkau tidak tahu melayani, saya bingung. Apakah engkau benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati? Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Anda bisa bayangkan, pekerjaan melayani Tuhan adalah kehormatan. Ketika saudara melayani Tuhan, itu kehormatan besar. Hari-hari ini saya sedang melibatkan orang untuk bergandengan tangan dalam penginjilan kemudian. Saya bilang, kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kamu untuk memberi kepelayanan ini, itu kehormatan. Kenapa kehormatan? Karena kita akan dipakai Tuhan melayani bersama-sama. Sama dengan saudara, kalau saudara di PMK, kalau saudara ada di dalam persekutuan Kristen ini, beri apa yang saudara punya. Apa yang Tuhan kasih sama saudara. Mungkin itu hanya main musik. Main musik mungkin cuma gadget awalnya, tapi lama-lama Tuhan akan tambahkan. Jangan saudara berpikir, oh tapi ini kecil Kak. Tidak ada yang kecil. Mungkin saudara tidak tahu main musik di awalnya, mungkin saudara tidak tahu menjadi MC, tapi ketika saudara dilatih, ketika saudara masuk dan mencoba hal itu, ternyata itu karunia atau talenta yang dikasih sama Tuhan, maka lakukanlah yang terbaik. Karena dengan baik, dengan saudara melayani, engkau akan dihormati Bapa. Itu berarti apa? Melayani jauh dari apapun. Saya pernah bilang sama teman-teman saya lagi, kalau saya full time saja memberi hidup saya sama Tuhan, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Apa dampak dalam kehidupan ketika kita melayani Tuhan? Anda akan sedang memenuhi tujuan Allah menciptakan saudara. Kalau saudara melayani, engkau sedang memenuhi tuntutan Allah. Mengapa Allah menciptakan saudara? Tapi kalau saudara tidak melayani, engkau tidak melakukan tujuan Allah. Jadi Kak, saya harus melayani. Benar, you harus melayani. Dimanapun saudara, layanilah Tuhan. Atur waktu saudara dengan baik. Kak, apakah yang saya kerjakan kalau saya jadi dokter nanti itu bukan pelayanan? Ya benar, itu melayani. Kau melayani manusia dalam ini, itu melayani. Beri yang terbaik. Tetapi juga di dalam gereja, di dalam komunitas, saudara, you harus memberikan waktu. Anda hidup sesuai dengan desain yang diciptakan. Ketika saudara melayani, ketika saudara jadi dokter nanti melayani, mungkin sudah tidur di telepon orang, you harus pergi dokter. Beri yang terbaik. Karena saudara tidak akan pernah tahu kapan Tuhan panggil saudara. Maksimalkan hidup saudara. Anda akan lebih bahagia. Orang yang melayani Tuhan pasti lebih bahagia daripada orang yang tidak melayani Tuhan. Itu sama dengan penonton tidak akan pernah bahagia daripada pemain bola. Pemain bola lah yang menikmati ketika dia cetak gol, ketika dia mengoper dan itu pas. Penonton tidak. Dia akan hanya mengkritisi. Karena itu saya mendorong saudara, saya tidak tahu berapa orang di sini, jangan menjadi penonton. Jadilah pemain. Amin. Anda akan menerima undangan perjamuan di akhirat. Dihormati Bapa. Ya. Inilah yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, tidak ada alasan untuk berkata, saya punya hambatan, saya punya ini, untuk tidak bisa melayani, untuk tidak bisa terlibat dalam pelayanan, untuk tidak di PMK. Kalau engkau anak Tuhan, pelayanan adalah jantung kekristenan. Kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau sudah menerima secara pribadi, engkau harus melayani. Kenapa saya melayani? Karena kita diciptakan untuk melayani, kita dipanggil untuk melayani, kita diperintahkan untuk melayani, bahkan kita diselamatkan untuk melayani. Semuanya untuk melayani, untuk pelayanan. Nanti kalau saya sibuk, kalau ini, atur waktu dengan baik. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Tinggal mengatur waktu dengan baik. Pasti. Saya menemukan banyak dokter-dokter yang saya kenal, bahkan spesialis yang masih ada waktu dia melayani. Bahkan mungkin saudara kenal ya, dokter Tarigan ya. Luar biasa beliau itu. Begitu sibuknya dia spesialis di hati, tapi kadang-kadang di daerah melayani. Akhirnya sekarang sudah jadi pendeta juga dia. Luar biasa. Kalau ada orang mengatakan, saya sibuk Kak, ini, itu alasan. Berhenti buat alasan. Amin. Layanilah Tuhan, atur waktu. Maka saya percaya saudara akan mengalami ini. Ya, saya tidak bahas hal-hal yang hambatan-hambatan. Menurut saya hambatannya kita dari kita saja. Bagaimana kita mengatur waktu.
Atur diri saudara, atur waktu saudara, dan saya percaya engkau menyenangkan Tuhan, engkau akan dihormati Bapa. Terpujilah Tuhan, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sempurnakan materi ini di dalam hidup kami. Biarlah materi ini menolong kami semakin mengerti bahwa kami harus melayani. Karena kami diselamatkan, karena Yesus datang untuk melayani kami. Bahkan untuk mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, membayar lunas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau melayani Tuhan, karena kami sudah diselamatkan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.